Salve, selamat siang untuk kita semua. Baik, di video kali ini saya akan membahas tugas yang diberikan oleh Bapak Yakobus, yaitu membuat resume dari pertemuan 1 sampai 4. Pertemuan pertama, dasar-dasar pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk membantu seseorang mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan. Seseorang tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga terampil, sikap, dan nilai-nilai moral yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, pendidikan membantu manusia menjadi pribadi yang berkarakter cerdas serta mampu berperan di lingkungannya. Adapun tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia seutuhnya. Membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Membentuk sikap yang baik seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Fungsi pendidikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sarana pewaris budaya. Pendidikan menyalurkan nilai, norma, dan tradisi dari generasi sebelumnya. Alat pengembangan diri, membantu peserta didik menemukan minat, bakat, dan potensinya. Kontrol sosial, pendidikan menanamkan aturan dan etika agar manusia menjalani hidup tertib. Dasar-dasar pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar belajar di sekolah, tetapi juga proses seumur hidup yang membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, serta dasar-dasar pendidikan yang terlebih dahulu kita pahami. Sekian resume dari pertemuan pertama. Resume pertemuan kedua. Ruang lingkup ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia hidup berdampingan dengan orang lain. Lingkungan budaya dan negara. Lewat ISD kita diajak untuk lebih peka terhadap masalah sosial yang ada di sekitar kita. Seperti saat ini yang sedang melanda negara kita, yaitu adanya demonstrasi masyarakat kepada DPR, di mana masyarakat mengaspirasikan suara mereka, dan bagaimana cara kita menyikapinya. Ada pula tujuan ilmu sosial dasar, yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, supaya kita bisa memahami diri sendiri dan orang lain, membantu kita lebih peduli terhadap masalah sosial di masyarakat. Melatih cara berpikir kritis, bukan hanya ikut-ikutan saja. Dan yang terakhir, membentuk sikap bertanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warga negara. Ruang lingkup ilmu sosial dasar, manusia dan diri sendiri, manusia dan orang lain, manusia dan lingkungan, manusia dan kebudayaan, manusia dan negara, manusia dan perkembangan ilmu atau teknologi, serta manusia dan nilai dan moral. Ilmu sosial dasar membicarakan bagaimana manusia berhubungan dengan dirinya sendiri, orang lain, lingkungan, budaya, dan negara. Teknologi dan nilai-nilai kehidupan. Dengan mempelajari ISD, kita bisa lebih memahami masalah sosial dan belajar menjadi pribadi yang lebih peduli serta bertanggung jawab di masyarakat. Resume pertemuan ketiga. Ruang lingkup dan cakupan. Ilmu sosial sangat relevan dalam pendidikan Katolik karena membantu mahasiswa memahami dan menganalisis dinamika sosial dalam konteks ajaran gereja. Ilmu sosial memiliki cakupan yang luas, mencakup berbagai cabang yang memfokuskan pada aspek-aspek tertentu dari kehidupan sosial. Sosiologi adalah studi tentang struktur sosial, hubungan antar manusia, dan institusi sosial.
Metode penelitian dalam ilmu sosial berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data untuk memahami fenomena sosial. Teknik ini sering digunakan untuk mengeksplorasi isu-isu yang kompleks dan subjektif, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang lebih autentik tentang interaksi dan norma sosial. Survei dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari sampel besar dan menganalisis hubungan antara variabel. Eksperimen memungkinkan peneliti untuk menentukan hubungan sebab akibat melalui desain peneliti yang kontrol. Ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data. Pendekatan campuran menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena sosial. Etika peneliti adalah aspek penting dalam semua jenis penelitian. Ilmu sosial dasar memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pendidikan Katolik, karena membantu mahasiswa memahami dan menerapkan ajaran gereja dalam berbagai kehidupan sosial. Ini mencakup kontribusi terhadap pembangunan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan pengembangan kebijakan yang mendukung kesejahteraan umum. Mencakup pemahaman tentang keadilan sosial, hak-hak individu, dan tanggung jawab terhadap sesama dalam konteks sosial dan ekonomi. Resume pertemuan ketiga. Keempat, teori-teori dan pendekatan. Teori sosial menyediakan kerangka untuk memahami dinamika masyarakat, hubungan antar individu, serta bagaimana struktur sosial terbentuk dan berubah. Dalam ilmu sosial dasar, teori-teori ini penting untuk menjelaskan fenomena sosial dan merumuskan solusi atas masalah yang ada. Teori-teori klasik memberikan fondasi bagi ilmu sosial modern dan berperan penting dalam memahami masyarakat secara struktural. Positivisme adalah pendekatan yang diperkenalkan oleh Auguste Comte yang menyatakan bahwa ilmu sosial dasar harus didasarkan pada metode ilmiah yang sama dengan ilmu alam. Positivisme berperan bahwa fenomena sosial dapat diamati, diukur, dan dianalisis secara objektif menggunakan data empiris. Ada pula ciri utama, yakni menjadi 5 bagian. Yang pertama, fokus pada ketimpangan kekuasaan dan distribusi sumber daya. Menganalisis bagaimana struktur ekonomi dan kelas mempengaruhi struktur sosial dan politik. Fungsionalisme menekankan bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang membantu menjaga stabilitas sosial. Memandang masyarakat sebagai sistem yang stabil dengan elemen-elemen yang saling terkait. Menjelaskan bagaimana norma dan nilai sosial membantu menjaga keteraturan sosial. Poin ketiga, penekanan pada peran simbol dan makna dalam interaksi sosial. Menggali bagaimana makna sosial diciptakan dan dipertahankan dalam hubungan interpersonal. Poin keempat, fokus pada analisis gender dan ketidaksetaraan gender. Memperluas perhatian ilmu sosial terhadap peran gender dalam masyarakat dan perjuangkan kesetaraan gender. Ada pula poin yang terakhir, yaitu kelima, analisis kritis terhadap kekuasaan, ideologi dan kapitalisme. Memberikan perspektif yang berfokus pada pembebasan sosial dan kesadaran kritis masyarakat. Menurut teori feminisme berfokus pada ketidaksetaraan gender dan upaya
untuk menghapus patriarki dalam struktur sosial. Teori kritikal menantang struktur kekuasaan, ideologi yang mendominasi masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang adil. Teori postmodernisme menolak gagasan bahwa ada satu kebenaran atau narasi tunggal yang dapat menjelaskan seluruh realitas sosial. Menurut Emile Durkheim, masyarakat seperti organisme hidup di mana setiap bagian bekerja untuk mendukung keseluruhan sistem. Sekian resume yang saya buat dari pertemuan 1 sampai 4 yang diberikan oleh Bapak Yakobus. Saya ucapkan terima kasih.